saya memang dari keluarga Muslim, hanya saya sendiri yang mencari dan menemukan agama Buddha itu. Perkenalkan, nama saya Bhikkhu Jayamedo. Jabatan saya pada saat ini adalah Wakil Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa di Batu, Malang. Usia saya 78 tahun dan saya menjadi bhikkhu pada usia 70 tahun. Ya, saya memang dari keluarga Muslim, hanya saya sendiri yang mencari dan menemukan agama Buddha itu. Dan dari keluarga, ya tentunya mereka sangat keberatan kalau saya menjadi bhikkhu. Karena itulah maka pilihan saya adalah bagaimana saya hidup sukses, mencari suatu karier di mana kerja saya pertama kali di American Express Bank, melanjutkan ke selama 3 tahun dan selanjutnya ke Unilever selama 19 tahun dan kemudian melanjutkan ke Indofood Sukses Makmur selama 9 tahun, kemudian melanjutkan juga di British American Tobacco juga sebagai direktur selama 6 tahun, dan karier terakhir itu sebagai konsultan manajemen. Ya, saya tidak membuat kejutan. Apapun juga yang kejutan itu nggak baik. Dan di dalam keluarga, saya tidak menunjukkan suatu perbedaan. Ya, bahwa waktu puasa seperti sekarang juga puasa. Ya, zakat fitrah juga saya penuhi, lebaran ikut bersama-sama, sehingga mereka tidak merasa saya orang asing atau saya ini orang yang beda. Habisnya sama, cuman pandangan hidup saya yang sudah berubah, begitu. Ya, seorang bhikkhu itu memang terikat dengan 227 peraturan. Ya, ada memang peraturan-peraturan pokok, yaitu bahwa kami ini hidup seperti seorang sufi, seperti seorang penganut marifat. Itu memiliki jubah cuma 2 setel, satu dipakai ini, satu lagi dicuci di wihara. Makan juga hanya 2 kali pagi, paling banyak 2 kali, pada jam 7 pagi dan jam 11. Setelah jam 12 kita tidak boleh makan. Ya boleh itu hanya minum saja. Itu pun sampai selama kita pakai jubah kuning, puasa untuk selamanya. Ya, kemudian juga kita tidak boleh membunuh, tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya. Kemudian kita tidak boleh hubungan seksual, baik dengan perempuan, baik dengan laki-laki ataupun dengan binatang. Bersinggungan pun tidak boleh. Ya, kalau dalam Islam itu gampang, ada bukan muhrimnya, saya nggak boleh sentuh. Kemudian tidak boleh makan minum yang memabukkan. Biasanya kita itu pada jam 4:30 sudah mulai bukan berdoa, tapi mengulang-ulang ajaran-ajaran beliau. Itu sebagai chanting bahasa Inggrisnya, itu apa bahasa Indonesianya, pendarasan. Jam 6 kita makan, kemudian jam 7 kemudian mulai membersihkan wiharanya, nyapu, ngepel, siram-siram, nyiram kebun. Kemudian pada jam 11 setelah itu kita mulai mencuci jubah sendiri dan sebagainya. Kemudian pada jam 11 kita makan lagi. Anda bisa bayangkan, jam 7 makan, jam 11 makan, rasanya gimana? Jadi kalau pagi makannya banyak, ya siang sedikit. Atau kalau paginya sedikit, siangnya boleh makan. Kita harus bisa mengatur perut kita sendiri. Jadi setelah jam 12, kemudian dilanjutkan bisa juga untuk meditasi dan sebagainya. Kalau yang murid-murid di sana, mereka jam 3 sudah mulai, setengah 3 sudah mulai kuliah sampai jam 7 malam. Oh ya, boleh. Tapi tentunya harus ada pengendalian diri. Ya, handphone juga harus dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk memudahkan umat berhubungan dengan bhikkhu, bukan untuk kenikmatan mendengarkan lagu-lagu. Seperti anak muda kan HP langsung begini, wah jalan. Atau juga boleh membuka internet yang kaitannya dengan
pelajaran agama, pelajaran psikologi, hukum, dan sebagainya. Berilah akses-akses pengetahuan di luar itu untuk kehidupan para biku bermasyarakat. Tapi kalau berbiku tidak bermasyarakat, artinya mereka itu menjadi pertapa yang tugas utamanya adalah pembersihan batin di hutan dan sebagainya, maka HP tidak diizinkan, internet tidak diizinkan. Ya, buat saya arti menjadi biku adalah, buat saya ya, bahwa kematian sudah pasti akan datang karena usia saya sudah 78 tahun. Saya ingin meninggal dengan cara tenang, dengan senyum, dengan kemantapan. Saya akan melepaskan. Jadi sebelum meninggal semua itu sudah dilepas, sehingga melepaskan badan wadak ini pun dengan nyaman. Kemudian kedua adalah sisa hidup ini saya pakai untuk membahagiakan orang banyak, tanpa harus membahagiakan orang banyak itu makhluk-makhluk, tidak hanya manusia tapi semua makhluk. Yang ketiga adalah tentunya dampak daripada berani ikhlas melepas, dan demikian hidup ini menjadi jauh lebih ringan karena semuanya beban-beban itu saya satu persatu saya lepaskan. Ibaratnya Anda beban pundak dilepaskan, beban yang ada di perut dilepaskan, semua dilepaskan, sudah enteng sekali.